Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, alim wal ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat ihsan, dan keberkahan yang kita dapatkan. Semoga dengan semuanya yang kita dapatkan selalu mendapatkan ridhonya dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawatullahi wassalamu semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup para anbiya, Rasul junjungan kita semuanya, Rasul teladan bagi kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Mari kita bahas tentang hadis tentang perbuatan yang menghapus pahala puasa. Hadis yang menerangkan tentang penghapus, penghalang puasa diriwayatkan oleh Ad-Dailani dalam kitab Al-Firdaus juz 2 halaman 197 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun yuftirna shaim al-kadhib wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadhib. 5 perkara yang menghapus pahala puasa adalah dusta, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailani dalam kitab Al-Firdaus juz 2 ayat halaman 197. Kita bahas yang pertama. Dusta difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Shadaqallahul azim. Dusta, pembohong, wal ngapusi. Artinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat yang sedemikian itu, maka niscaya kami akan menarik ubun-ubunnya, yakni ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka dengan berbohong dan berdusta atau mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain, itu akan menghapus pahala dari puasa. Yang kedua, ghibah. Ghibah artinya membicarakan keburukan orang lain, menjelaskan kejelekan dan keburukan orang lain, menceritakan dan menjelaskan
bahkan menjelaskan keburukan orang lain. Dan orang yang menjadi objek dalam perbincangannya itu tidak ada di tempat. Maka asal kata dari ghibah, kata ghibah itu tadi asal katanya adalah ghaib, yang artinya tidak ada atau tidak hadir. Jadi ghibah itu dalam bahasa Jawa bisa dikatakan ngerasani, membicarakan dan menceritakan, menjelaskan tentang keburukan orang lain yang dibicarakan tidak ada di situ. Itu namanya ghibah bin ngerasani. Yang ketiga, adu domba. Dalam bahasa Arab dikatakan namimah, adu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Domba, kenapa dikatakan itu? Bukan adu anjing, adu sapi atau adu tikus. Kenapa kita pakai domba? Karena domba itu mudah diadu. Dia saat makan elus kepalanya, elus permisi pantatnya. Dia akan marah, dia suka dengan bertengkar. Sedikit dielus gini, dia akan menyeruduk, apa bahasanya menyeruduk ya. Adu domba, bertengkar. Dia adu domba itu melaksanakan dengan membicarakan sesuatu hal yang membuat kedua belah pihak itu akan terpecah belah belah. Dia akan membuat kedua orang itu menjadi jauh. Contoh, suami istri akan terpecah belah, akhirnya berjauhan. Saudara akan berjauhan. Anak dan istri atau orang tuanya berjauhan. Itu dia akan berjauhan karena adu domba tadi. Diterangkan pada surat Al-Alaq ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Jangan pernah kalian mengikuti orang yang sering bersumpah lagi hina. Dari ayat itu tadi diterangkan, orang yang sering bersumpah, sekali-kali dia bersumpah, dia akan hina. Kamu sudah makan? Wallahi saya sudah makan. Apa gunanya? Tidak perlu yang seperti itu. Sudah makan, sudah cukup. Dia selalu bersumpah dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu ciri-cirinya orang yang namimi. Ciri-ciri orang yang suka adu domba itu memang seperti itu, selalu bersumpah. Orang yang jujur tidak perlu bersumpah. Dia akan bersumpah hanya sesekali saja apabila darurat. Ya, itu orang yang jujur. Kalau orang yang suka adu domba, dia akan selalu bersumpah dan bersumpah. Cirinya orang namimah tadi, adu domba itu tadi, dia akan merasa semua orang itu selalu salah, hanya dia yang benar. Dia juga suka akan menyebarkan fitnah. Dia akan menghalangi orang-orang yang berbuat baik. Dia itu sifatnya kaku, kasar, dan jahat. Itu orang yang namimah atau orang yang adu domba. Hal ini jelas akan mengurangi pahala dari puasa. Yang keempat, dia memandang dengan syahwat. Nah, memandang dengan syahwat ini maksudnya dia memandang, namun dengan cara dia menimbulkan naluri harmonis,
menimbulkan hal-hal yang menurunkan keturunan. Padahal dalam ajaran Islam dia diajarkan dan diperintahkan untuk qabdul bashar, menundukkan pandangan. Ada tambahannya, dia harus menjaga kemaluannya. Hifdzul farj itu ada dalam ajaran Islam. Bisa dibaca dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 bisa dibaca. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kelima. Sebelum yang kelima ini contohnya pandangan penuh syahwat tadi seperti ini seumpama. Ada artis yang tampan besar, tinggi besar, dada bidang, ya. Namun dia memandangnya dengan yang membuat dia akhirnya timbulnya hasrat biologis dengan orang yang dipandang tadi. Wow, apanya ya? Wow, andaikan dengan hasrat-hasrat menimbulkan syahwat itu tadi yang diharamkan, itu yang keempat tadi. Dan itu akan mengurangi pahala dari puasa tadi yang keempat. Sekarang yang terakhir yang kelima adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu sangat dosa besar. Karena apa? Dia sudah tahu kalau itu salah. Dia sudah paham dan sudah tahu kalau itu berbohong. Namun dia berani menjelaskan dengan sumpah yang palsu. Itu namanya syahadatuz zur. Dia bersumpah yang palsu. Jadi dengan sumpah yang palsu dia lakukan itu tadi sebenarnya dosa besar. Dalam hukum Islam dengan melaksanakan sumpah palsu itu tadi, dia akan langsung tidak mendapatkan hukuman. Karena apa? Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Dia berani bersumpah dengan sumpahnya yang palsu tadi, dia tidak dapat hukuman. Itu dalam hukum Islam. Namun dosanya besar. Dan itu sudah jelas kalau dosa besar akan mengurangi pahala dari puasa tadi. Nah, dari kelima sifat-sifat itu tadi, semoga kita semuanya tidak akan pernah menjadi salah satu golongan-golongan dari orang-orang itu tadi. Semoga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Allahumma amin. Nah, di bulan ini, bulan apa ini? Bulan Ruwah nih. Bulan Ruwah. Bulan apa ya Ruwah itu? Dzulqa'dah Dzulhijjah apa? Sebelum Ramadan ya. Bulan sebelum Ramadan. Semoga kita bisa bertemu dengan indahnya bulan Ramadan yang berkah. Dan kita bisa terhindar dari 5 perkara yang menghapus pahala puasa tadi. Amin Allahumma amin. Terima kasih, sedikit keterangan dari saya tentang 5 perkara yang menghapuskan pahala puasa. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sholih dan sholihah, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.